Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Tommy Solikin, Alfandi, saya Azra, Bayu, M. Syarifuddin, Rizky, Mas Rizka, Yuda, Krismantoro, Hengki, dan Mas Ilham akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi Cummins Clustering untuk mata pelajaran sistem temu kembali. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Bayu. Monggo Mas Bayu. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Syarif. Monggo Mas Syarif. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat clustering ya. Manfaat clustering yaitu yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa bisnis tertentu. Misalnya seperti segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Selain itu, manfaat clustering yang kedua adalah identifikasi objek dalam bentuk sebagai bidang seperti computer vision dan image processing. Itu beberapa manfaat dari clustering. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya konsep dasar clustering yang akan dijelaskan oleh Mas Krismantoro. Ya, konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, kualitas hasil kulturing sangat bergantung pada metode yang dipakai. Oke, next selanjutnya untuk metode clustering akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Yang pertama, pada hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagian yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Contoh, metode hierarki clustering, single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. Yang kedua, partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Dan secara umum, metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contoh, metode partitional clustering, Kamin, Fujikamin, dan mixture modeling. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya metode Cummins akan dijelaskan oleh Mas Hengki. Monggo Mas Hengki. Mas Hengki. Oke, metode Cummins
Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan pengelompokan data yang dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan partisi atau partitioning method yang berbasis titik pusat atau centroid. Selain algoritma K-means, K-medoid yang berbasis objek. Untuk langkah-langkah perhitungan K-means clustering akan dijelaskan oleh Mas Alfandi. Berikut langkah-langkah perhitungan K-means clustering. 1. Pilih K titik sebagai sentroid awal. 2. Hitung jarak dari setiap cluster. 3. Bentuk K cluster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. 4. Buat sentroid baru dengan mencari rata-rata dari cluster yang terbagi tadi. 5. Ulangi perhitungan sentroid dari setiap cluster. 6. Sampai sentroid tidak berubah atau U baru sama dengan U lama, atau dengan kata lain elemen dalam sebuah cluster tidak berubah. Oke, untuk selanjutnya mengenai demo di Excel-nya akan dipresentasikan oleh Mas Ahmad Tommy Solikin. Monggo Mas Tommy. Oke, terima kasih Mas Azra. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan metode K-means untuk mengelompokkan dokumen atau teks dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum ke sana, sebaiknya kita lihat dulu video ilustrasi mengenai K-means yang saya dapatkan dari YouTube. Berikut. Sebagai seorang data scientist, kamu diminta untuk memetakan segmentasi customer ke dalam 2 kelompok berdasarkan usia. Setelah kamu telusuri, perusahaanmu memiliki customer dengan kisaran usia dari 14 sampai 64 tahun. Bagaimana kamu menentukan pembagiannya? Apakah kamu langsung membagi dari titik tengah kedua angka tersebut? Apakah kelompok pertama memiliki rentang yang lebih kecil dibandingkan kelompok kedua? Atau sebaliknya? Jika kamu menentukan hanya menggunakan perkiraan atau perasaan saja, hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan kebutuhanmu. Proses clustering ini biasa dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu, dan salah satu yang sangat populer adalah K-means. K mewakili jumlah cluster. Means artinya rata-rata. Dalam hal ini, rata-rata tiap cluster. Mean tiap cluster juga biasa disebut sebagai centroid yang dilambangkan dengan segitiga. Untuk mengerti cara kerja K-means, mari kita lihat data customer yang diberikan kepadamu. Kita simplifikasi tabel data ini ke dalam grafik, di mana setiap titik ini mewakili satu customer. Pertama, tentukan dulu angka K, yaitu jumlah cluster yang diinginkan. Dalam kasus ini adalah 2. Berikutnya, perkirakan means atau centroid dari 2 cluster tersebut. Misalkan untuk cluster pertama, kita perkirakan centroidnya ada di angka 20, dan cluster kedua di angka 40. Hitung jarak antara setiap angka dan centroid yang ada, dan kelompokkan angka tersebut pada centroid terdekat. Misalnya jarak antara angka 14 dan centroid pertama adalah 6. Sedangkan jaraknya ke centroid kedua adalah 26. Sehingga, angka 14 akan dikelompokkan pada cluster pertama dengan centroid 20. Lakukan hal ini untuk sisa angka yang ada. Setelah terbagi menjadi 2, hitung kembali min untuk tiap cluster dan geser posisi centroid ke min tersebut. Lakukan kembali langkah 2-4 menggunakan centroid yang baru. Sampai centroid tidak bergeser lagi dan kamu telah berhasil melakukan clustering pada customer perusahaanmu. Contoh ini adalah penggunaan K-means pada clustering yang hanya berdasarkan satu dimensi saja, yaitu usia. Jika kita melakukan clustering menggunakan 2 kategori, misalnya usia dan pengeluaran, maka grafik customer yang kita gunakan barusan juga akan berubah. Dan centroid yang digunakan sekarang sudah berada pada bidang 2 dimensi. Untuk menghitung jarak satu titik ke centroid, kita harus menggunakan prinsip Pythagoras. Dengan 3 kategori, maka data customer dan centroid ada pada ruang 3 dimensi, dan rumus untuk menghitung jaraknya juga semakin rumit.
Ya, dari video tadi kita tahu kalau Keyman itu digunakan untuk mengelompokkan data-data yang berbentuk angka menggunakan operasi matematis. Sedangkan di sini kita akan menggunakan Keyman untuk data-data berupa teks atau dokumen. Nah, untuk itu kita perlu merubah data ini menjadi data angka menggunakan materi sebelumnya, yaitu vector space model. Sini sudah saya sediakan data dokumen 1 sampai 10, kemudian ada 4 terms di dalamnya: web, science, cloud, dan internet. Pertama-tama kita perlu mencari DF atau dokumen frekuensi, yaitu banyaknya dokumen yang memuat istilah web. Misalnya di sini ada 6, berarti ada 6 dokumen yang memuat web ini: 1, D1, D2, D3, D5, D6, dan D9. Itu ada 6. Dan science ada 4, cloud ada 10, dan chat ada 8. Setelah DF ketemu semua, kemudian kita cari IDF atau inverse dokumen frekuensi, yaitu ini rumusnya dulu. Rumusnya IDF sama dengan log n itu jumlah dokumen per DF ini nih. Nah, DF ini fungsinya untuk mencari bobot dari suatu istilah terhadap keseluruhan dokumen. Nah, itu dia pakai 10 dokumen. Setelah ketemu IDF, kita cari W-nya. W ini bobot istilah terhadap suatu dokumen. Nah, kalau yang ini tadi bobot istilah terhadap keseluruhan dokumen, yang ini satu dokumen aja. Nah, ini mencarinya lebih mudah. Ya. Tinggal TF ini term frekuensi, berarti ini ya term frekuensi. Kemudian log n per DF ini IDF. Ya, tinggal dikali saja. Jadi segini. Ini dikali ini. Sampingnya ini dikali ini, kayak gitu ya. Oke. Setelah tercari semua, ini artinya kita sudah selesai merubah data ini menjadi angka. Kemudian kita ke bagian clustering pertama. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan sebelum melakukan clustering adalah menentukan clusternya dulu, menentukan centroid dulu. Centroidnya saya tentukan 2. Ini artinya datanya saya bagi 2. Data pertama saya ambil di 2, dan yang kedua data pertama saya ambil D2, dan yang kedua D7. Ini ambilnya bebas. Saya ambil yang sekiranya di tengah gitu ya. Oke. Setelah kita tentukan, terus yang kedua kita proses clustering, kita cari distance atau jarak. Di sini saya menggunakan Euclidean distance equation. Rumusnya seperti ini. Ini bacanya sum I sampai N, I sama dengan 1, B I kurangi AI pangkat 2. Nah, jadi nanti setelah ini rumus Excelnya biar kelihatan gampang. Di SQRT ini akar, terus ini C6 ini ya, dikurangi C18 ini, terus di pangkat 2, kemudian samping ini dikurangi ini di pangkat 2, ditambah sampai lagi ini dikurangi ini pangkat 2, ditambah ini dikurangi ini pangkat 2, kayak gitu. Sampai pangkat 2, semuanya di pangkat 2 ditambah, kemudian di akar, hasilnya ini. Nah, yang ini juga sama, bedanya hanya di klasternya saja. Yang ini bandingin ke klaster 1, yang ini bandingin jaraknya ke klaster 2. Oke. Setelah dapat semua ini, kita cari jarak minimumnya. Nah, ini pakai rumus min aja. Ini. Udah. Nah, dari minnya ini kan kita sudah tahu hasilnya. Kalau hasilnya rumusnya seperti ini. Jika min sama dengan ini, maka dia C1. Jika tidak, berarti ke C2. Ya, rumusnya kayak gitu aja. Abang ya. Berarti kalau satu dokumen ini jarak terdekatnya adalah ke C2, berarti dia masuk C1 masuk ke C2. Nah, ini kan jarak minimumnya ke C1. C2 berarti masuk C1. Gitu ya.
Sudah semua selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita beralih ke proses ketiga, yaitu mencari centroid baru. Jadi data-data yang sudah dapat hasilnya tadi dikelompokkan. Ini C1 semua, ini D2, D3, D5, D6, D6, D9. Kita kumpulkan, kemudian kita cari rata-ratanya atau min. Nih, pakai average aja di sini. Sama, sampingnya juga sama semua. Gitu ya. Nah, hasil dari average tadi, rata-rata tadi, ini adalah centroid yang baru. C2 juga dilakukan yang sama. Dicari minnya. Kemudian, setelah dapat semua, kita ulangi prosesnya. Proses tadi ke clustering kedua. Sini sama prosesnya, yang beda hanya di sini ya. Clusternya tadi kita ambil dari cluster yang pertama. Kemudian cari distannya kembali, dicari, dapat hasil. Ya, kemudian kita cari centroidnya kembali, dan ternyata hasilnya itu sama dengan proses cluster yang pertama tadi, hasil C1-nya, C2-nya juga. Maka prosesnya berhenti. Kita setelah selesai melakukan proses imin. Nih, sudah sama. Ini juga sama hasilnya nih. Kalau sini sama, otomatis centroid ini juga sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana menggunakan keymin pada Python oleh Mas Reska. Saya menggunakan Python ya. Untuk memasukkan datanya, kita menggunakan script seperti ini. Nah, dalam untuk menentukan data yang akan digunakan untuk cluster, kita harus pertama kali menentukan kolom mana yang akan digunakan. Kolom ini saya kasih dalam nama bulan-bulan, jadi Januari sampai dengan Desember. Kalau untuk data yang saya masukkan sebelumnya tadi terdiri dari beberapa kolom dari negara sampai bulan-bulannya. Nah, lalu itu. Nah, dan ini merupakan script untuk menggunakan k-means clusteringnya. Dalam clusteringnya ini nanti kita akan langsung dapat menghasilkan array-array dari cluster tersebut. Nah, array-array nanti ini kita dapat kelompokkan menjadi beberapa cluster. Nah, sebelum menentukan beberapa jumlah cluster yang akan digunakan, pertama kita akan menggunakan ini silhouette score. Silhouette score ini merupakan buat menentukan jumlah cluster yang paling efisien di antara data-data tersebut. Kita menggunakan dua skor, menggunakan dua menggunakan silhouette score 2, berarti kita menggunakan dua cluster, karena nilai dua cluster ini merupakan mempunyai silhouette score sebanyak 0,8, jadi merupakan hal yang tertinggi dan merupakan yang paling efektif. Nah, lalu kita akan memanggil clusternya tersebut. Cluster tersebut nanti di dalamnya akan langsung terprint menjadi beberapa cluster seperti ini, dan beginilah hasilnya. Sekian. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.